Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatur Rahma dengan NIM 2421050300039. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan mengenai pengertian fikih muamalah dan pembagian fikih muamalah. Tidak asing lagi dengan kata muamalah. Fikih muamalah merupakan salah satu dari bagian personal hukum Islam seperti yang lainnya, yaitu hukum pidana, hukum ibadah, hukum peradilan, hukum penggunaan harta, dan hukum pemerintahan, dan juga hukum-hukum yang lainnya yang bersangkutan dengan fikih muamalah. Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya mengartikan bahwa muamalah adalah hubungan kepentingan antar sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi kehartabendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Muamalah juga memiliki pengertian umum. Pengertian umum dari muamalah yaitu segala hukum yang mengatur hubungan manusia di muka bumi dan secara khusus merujuk pada urusan yang bersangkutan dengan harta. Maka, istilah fikih muamalah secara khusus merujuk kepada ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat yang mengatur urusan manusia berkaitan harta. Pengertian fikih muamalah menurut terminologi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fikih muamalah sempit dan fikih muamalah luas. Di sini saya akan membahas tentang fikih muamalah sempit. Nah, fikih muamalah sempit ini dikatakan dari beberapa ulama, yaitu salah satunya Idris Almat, yang mengatakan bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmania dengan cara yang paling baik. Dan menurut Hudari B mengatakan bahwa muamalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pembagian fikih muamalah. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dalam artian luas dibagi menjadi 5. Yang pertama, muawadah maliyah atau hukum perbendaan. Yang kedua, munakahat atau hukum perkawinan. Yang ketiga, munasahat atau hukum acara. Yang keempat, amanah dan a'yar atau hukum pinjaman. Yang kelima, tirkah atau hukum peninggalan. Dari pembagian di atas, yang merupakan disiplin ilmu tersendiri adalah munakahat dan tirkah. Sedangkan menurut Al-Fikri dalam kitabnya, muamalah itu dibagi menjadi dua, yaitu al-muamalah al-madaniyah dan al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yakni benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-muamalah al-madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudaratan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Semua aktivitas yang berkaitan dengan benda seperti jual beli tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi jauh lebih dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus menuruti tata cara jual beli yang telah ditentukan oleh syariat-syariat Islam. Al-muamalah al-adabiyah adalah muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban seperti jujur, hasud, iri, dendam, dan lain-lain. Al-muamalah al-adabiyah adalah aturan-aturan Allah yang ditinjau dari segi subjeknya atau pelaku yang berkisar pada keridhaan kedua pihak. Ya, di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar muamalah. Prinsip dasar muamalah itu ada beberapa. Yang pertama yaitu hukum asal muamalah adalah mubah atau boleh diperbolehkan ya. Dalam Islam, semua bentuk transaksi atau kegiatan ekonomi itu hukumnya boleh dilakukan selama tidak ada larangan jelas.
Kalau muamalah urusan dunia seperti jual beli, sewa menyewa dan lain-lain, selama tidak dilarang berarti boleh. Allah bahkan mengingatkan kita agar tidak sembarangan mengharapkan sesuatu yang Allah tidak diharapkan. Jadi Islam memberi keluasan dengan kegiatan ekonomi selama masih semua sesuai aturan. Ya, yang selanjutnya itu tujuan muamalah adalah untuk kemaslahatan atau kebaikan. Segala aturan Islam dalam transaksi bertujuan untuk menciptakan kebaikan dan menghindari pertengkaran atau perselisihan antara manusia. Jadi aturannya dibuat untuk memudahkan hidup manusia, bukan menyusahkannya. Intinya Islam itu pengen semuanya jadi adil dan saling menguntungkan. Ya, yang ketiga yaitu harga yang kompetitif. Ya, Islam mendorong agar harga barang itu terjangkau oleh masyarakat. Salah satu caranya dengan mengurangi biaya yang tidak perlu dalam produksi dan menghindari perantara yang bisa membuat harga jadi mahal. Nabi juga melarang praktik jual beli yang bisa menipu atau menguntungkan sepihak seperti membeli dari sampai masa lalu menjual dengan harga tinggi. Yang selanjutnya tidak boleh mengganggu transaksi orang lain. Kita dilarang ikut campur atau ganggu transaksi orang lain. Misalnya kalau ada orang lain nawar barang, kita gak boleh ikutan nawar supaya si pembeli batal. Islam mengajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gak perlu iri atau saling menjatuhkan. Yang selanjutnya hindari eksploitasi. Kita harus saling tolong dan tidak saling menjalimi. Kalau ada orang yang lagi kesulitan, bantu semampunya. Rasulullah bilang, pernah bersabda, barang siapa yang bantu orang lain, maka Allah akan membantu dia. Jadi dalam muamalah pun harus dan ada semangat bantu-membantu, bukan saling merugikan. Ya, yang selanjutnya toleransi dan kelunturan. Islam juga mengajari agar kita mudah dalam urusan transaksi. Jangan mempersulit. Kalau ada orang yang punya untung tapi sedang susah bayar, beri waktu. Atau kalau ada pembeli ingin batal karena merasa barang gak sesuai, beri kelonggaran. Ya, selanjutnya prinsip umum dalam muamalah. Yang pertama yaitu tolong menolong. Ya, saling bantu dalam hal yang baik. Yang nomor 2 niat baik. Dan yang nomor 3 kemitraan atau kerjasama. Yang nomor 4 yaitu kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa jawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat, diterapkan, dan dijadikan sebagai pedoman secara pasti dan mengatur secara jelas dan logis masalah yang akan diatur. Kepastian hukum merupakan kepastian hukum itu artinya aturan yang dibuat harus jelas, tegas dan bisa dipahami oleh semua orang supaya tidak menimbulkan kebingungan atau salah tafsir. Dalam konteks muamalah, urusan transaksi atau bisnis, kepastian hukum itu penting agar orang tahu hak dan kewajibannya masing-masing. Tidak ada yang dirugikan karena aturan yang tidak jelas. Kalau terjadi masalah bisa dijelaskan dengan mengacu pada aturan yang sudah pasti dan adil. Misalnya dalam kontrak jual beli harus ditulis dengan jelas siapa yang menjual, siapa yang membeli, apa barangnya dan berapa harganya, kapan dibayar. Ya, supaya nanti tidak ada yang bilang saya gak tahu atau saya kira beda. Ya, sekian yang saya sampaikan. Apabila kesalahan mohon maaf.